Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Kembali bersama kami di editorial Media Indonesia. Mas Eko, kembali kita lanjutkan diskusi kita. Kalau kita mau berbicara pada tahun depan, kita inginnya melakukan lompatan besar, Mas. Ya. Kita juga agak ingin membajak momentum krisis seperti yang diinginkan oleh Presiden Joko Widodo. Tapi kalau kita berbicara pada tahun ini, tampaknya ekonomi kita masih berat, Mas. Kalau kemarin kuartal kedua saja minusnya 5,32%. Betul. Ya. Kuartal ketiga nanti banyak yang kemudian memprediksi bahwa akan tetap negatif, tapi mungkin pertanyaan ada di kisaran berapa negatifnya begitu ya. Untuk positif tampaknya juga masih susah. Bisakah Mas kemudian kita bisa bangkit dari resesi ekonomi begitu ya, meskipun banyak orang yang mengatakan belum begitu, lalu kemudian di tahun depan kita bisa langsung melakukan lompatan besar itu seperti yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo? Indonesia pernah punya pengalaman tahun 2008. Itu juga terjadi ekonomi dunia yang sangat memburuk. Indonesia juga waktu itu juga sempat terguncang ekonominya. Cuma permasalahannya berbeda. 2008 itu kan terkait dengan perekonomian dunia khususnya di Amerika yang kemudian berimbas kemana-mana, kemudian juga masuk ke Indonesia, itu juga menjadi problem. Tapi ketika saat ini semua berbeda kan, karena COVID-19 bukan Indonesia, tapi negara miskin, negara menengah, negara maju, semuanya kena. Nah sekarang tinggal bagaimana caranya negara-negara itu mengatasi persoalan ini. Di Indonesia mungkin berbeda caranya dengan negara-negara lain ya, karena kita sangat mengandalkan konsumsi dalam negeri. Kalau orang-orang lain, negara-negara lain yang sekarang sudah masukin resesi itu kan karena mereka sangat tergantung dengan ekspor-impor. Ya, tetangga kita, Singapura, Filipina, dan sekarang mungkin Malaysia yang akan menuju ke resesi menurut saya karena minus 17 ya kan. Itu sangat tergantung dengan ekspor impor. Sementara Indonesia ekonomi globalnya tergantung kepada pertumbuhan masyarakatnya yang banyak. Cuma sekarang tingkat daya belinya masyarakat juga semakin kendor ya kan. Nah, kalau semakin kendor tentu itu menjadi alarm bahaya. Tapi gini, semua orang pasti akan mengalami, semua negara pasti akan mengalami hal ini di COVID ini. Berbagai macam cara juga sudah dilakukan. Kemarin juga saya melihat Pak SBY kemarin juga sudah mulai ikut membantu lah ya, ngomong soal bagaimana caranya mengatasi ini, karena Pak SBY bagaimanapun juga dia pernah 10 tahun memimpin Indonesia. Jadi menurut dia ada 3 cara. Pertama dengan bagaimana ekonomi itu tidak anjlok lewat stimulus, ya. Kemudian benahi masalah pengangguran. Kita tahu masalah pengangguran sekarang juga menjadi problem. PHK di mana-mana, perusahaan tidak bisa membayar, bahkan ada yang PHK massal begitu. Kemudian bantuan sosial juga sudah diberikan sekarang kepada pemerintah. Mungkin yang belum adalah yang sisanya saja ya kan. Nah, perubahan PHK ini tentu juga harus menjadi perhatian kepada pemerintah. 3 hal ini jika dilakukan, saya kira memang kita di kuartal ketiga dan keempat, itu agak sedikit optimis lah. Tentu juga harus diimbangi dengan anggaran di daerah. Kalau anggaran di daerah itu dibelanjakan di kuartal ketiga dan keempat, kan sekarang banyak nih anggaran di daerah, di Pemda yang belum dibelanjakan di kuartal ketiga dan keempat. Ada sekitar 193 atau 183 triliun yang masih mengedap di bank ya kan. Nah itu tentu akan menjadi beban bagi pemerintah pusat. Kalau ini dibelanjakan di daerah-daerah itu, tentu perekonomian di daerah juga akan mulai menggeliat. Ya, mungkin juga karena mengendapnya dana anggaran itu, baik di pemerintah daerah maupun di lembaga dan kementerian kita, mungkin karena ada orang-orang maupun pejabat yang belum merasa memiliki pemahaman yang sama, Mas. Kita tidak berada dalam satu frekuensi yang sama begitu. Ketika kemudian Presiden Joko Widodo menginginkan semua bergerak cepat, penuh kaya dengan inovasi begitu ya, melakukan terobosan, tapi mungkin orang-orang yang kemudian kita sebutkan memegang kepentingan begitu ya, yang bisa membantu penanganan COVID-19 ini tidak memiliki pemahaman yang sama, Mas. Itu yang dirasakan oleh Presiden. Kemudian Presiden marah berapa kali itu, 2 atau 3 kali kepada menterinya. Kemudian ketika dia bertemu secara virtual dengan gubernur-gubernur itu juga
kepala daerah, maksud saya, itu juga diungkapkan persoalan itu. Jadi kemudian diutuslah Kemendagri dalam hal ini ya, kan yang membawahi pemerintah daerah. Tentu Kemendagri juga akan mengevaluasi ini hal-hal yang sudah diinstruksikan oleh Presiden. Jadi saya kira Kemendagri juga harus lebih keras nih kepada pemerintah daerah untuk mulai ikut membantu lah membelanjakan anggaran-anggaran di daerahnya itu di kuartal ketiga dan 4. Karena kalau kita tahu bahwa selama ini hanya ada 5 ya kan, yang anggarannya sudah mendekati nasional. Itu kan salah satunya adalah DKI. DKI itu kalau nggak salah sudah 50 sekian. Sulawesi Utara, Sumatera Barat dan lain-lain. Yang lain-lain itu masih di bawah angka 50. Ini kan harus terus dipacu agar pertumbuhan ekonomi di daerah itu mulai menggeliat. Ya. Oke, baik. Kita akan dengarkan bagaimana kemudian tanggapan pemirsa pada hari ini. Pemirsa, usai jeda berikut, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Editorial Media Indonesia. Kembali bersama kami di Editorial Media Indonesia, kita akan mulai menyapa penelpon kita pada pagi hari ini. Pemirsa, yang pertama ada Pak Bambang Saptono dari Surakarta. Pak Bambang, selamat pagi. Selamat pagi Metro TV dan selamat pagi saudaraku bangsa Indonesia. Merdeka, Mas. Ya, merdeka. Silakan Pak Bambang. Menurut kami, bahwa membajak momentum krisis menjadi kebangkitan baru seperti yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo di dalam sidang tahunan di gedung parlemen kemarin adalah merupakan hal yang sangat realistis dan sangat optimistis untuk bisa diwujudkan. Alasannya, Mas, yaitu antara lain satu, Indonesia adalah negara yang besar yang memiliki kekayaan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang sangat banyak dan berkualitas. Yang kedua, Indonesia adalah bangsa yang memiliki semangat juang yang tinggi di dalam perang melawan penjajah dan mampu merebut kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Yang ketiga, Indonesia adalah bangsa pekerja keras yang mampu mandiri, berswasembada tanpa tergantung kepada negara lain. Yang keempat, bangsa Indonesia memiliki persatuan, kesatuan, gotong royong, solidaritas yang sangat tinggi. Yang kelima, Indonesia saat ini telah memiliki arah kebijakan yang jelas untuk menangani pandemi COVID-19 maupun di dalam pemulihan ekonomi nasional. Kemudian, Mas, yang perlu kita sampaikan agar kita juga memiliki optimisme yang tinggi bahwa pandemi virus corona telah mengakibatkan lebih dari 200 negara-negara di dunia termasuk Indonesia mengalami kemerosotan ekonomi pada triwulan kedua 2020 ini. Bahkan, Mas, negara-negara besar yang maju pun telah dinyatakan resesi ekonomi seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, kemudian Korea Selatan, Singapura, dan sebagainya. Dan Indonesia sangatlah wajar apabila ke depan akan menghadapi hal yang sama. Akan tetapi, kita masih punya kesempatan untuk berjuang. Semoga terhindarkan dari resesi tersebut atau memanfaatkan resesi untuk kepentingan yang lebih besar. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Bambang Saptono dari Surakarta. Di belakangnya ada Ibu Indra dari Cirebon, Jawa Barat. Ibu Indra, selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bung Ekan dan Bung Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Metro TV. Waalaikumsalam. Ya, memang negara kita sekarang dalam krisis. Tapi, bukankah ini krisis di seluruh dunia? Jadi, betul. Menurut Metro kita dapat membajak momentum krisis ini. Caranya, lakukan perubahan secara fundamental di berbagai lini masyarakat. Kalau sejak dulu kita punya cerita kepercayaan di masyarakat kita bahwa ada manusia bisa reinkarnasi. Dan sekarang pun banyak cerita-cerita superhero di mana ada manusia transforman, manusia yang bisa dibentuk sesuai dengan kebutuhan. Nah, negara pun bisa dibentuk sesuai dengan kebutuhan. Negara transforman. Caranya manfaatkan situasi ini dalam ranah yang positif. Kita bisa transformasikan ekonomi, hukum, pemerintahan, sosial, budaya, pendidikan, kesehatan. Nah, dengan memprioritaskan kerja kita dalam keadaan yang efisien, berkolaborasi, dan penggunaan teknologi canggih. Nah, dengan demikian sepertinya kita bisa melakukan lompatan besar yang diinginkan.
Tapi untuk itu diutamakan percepatan dalam reformasi kesehatan dalam saat pandemi ini. Mudah-mudahan kita bisa melompat sehingga setara dengan negara-negara maju lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu Indra dari Cirebon, Jawa Barat. Saya ke Pak Vence dari Manado. Pak Vence, selamat pagi. Selamat pagi Bung Egen, selamat pagi Pak Eko. Saya setuju sekali yang dikatakan Pak Jokowi bahwa kita bangsa Indonesia ini sudah saatnya melakukan lompatan jauh ke depan di tengah-tengah krisis pandemik ini. Artinya bahwa yang pertama kita harus berpikir jauh ke depan. Lalu kita mengambil pelajaran besar dan berharga dari krisis yang sedang kita hadapi ini. Dari sanalah bahwa kita akan menemukan suatu kesuksesan yang besar. Jadi kita tidak mengatakan gagal, tetapi masalah pandemik ini kan dialami oleh seluruh dunia. Tadi Pak Eko sudah katakan, baik dari negara maju, negara miskin itu tidak luput dari masalah pandemik ini. Nah, oleh karena itu kita ini mempunyai suatu dasar filosofi bangsa kita, yaitu Pancasila. Poin ketiga, alinea ketiga dari Pancasila itu sendiri, butir ketiga, persatuan Indonesia. Maka dari itu marilah kita sama-sama bangun satu sikap dengan suatu tujuan tekad bahwa Indonesia harus bangkit dari keterpurukan ekonomi sekarang yang diakibatkan oleh pandemik ini. Jangan lagi ada kelompok-kelompok yang seperti barusan kemarin ada yang nyinyir-nyinyir lagi. Bagaimana kesian Pak Jokowi yang sudah melakukan suatu terobosan membangun bangsa Indonesia agar kita luput dari kegagalan ekonomi, tetapi masih ada kelompok-kelompok yang nyinyir. Nah, oleh karena itu marilah kita tinggalkan, kita kuburkan itu persoalan perbedaan, baik perbedaan agama, perbedaan etnis, perbedaan pemikiran apapun. Mari kita bangun sama-sama bahwa kita memiliki seperti yang dikatakan tadi oleh teman kita dari Jawa Timur, bahwa kita memiliki kekayaan alam yang begitu hebat yang bisa membangun bangsa itu sendiri dari kekayaan alam kita. Nah, tinggal bagaimana tekad dan persatuan kita menuju suatu kesuksesan itu. Saya kira itu saja, Bung Egan dan Pak Eko. Selamat pagi Metro TV. Selamat pagi Pak Vence. Di belakangnya ada Pak Nugroho dari Jakarta. Pak Nugroho, selamat pagi. Selamat pagi Bung Egan, selamat pagi Mas Eko. Ya. Pagi. Silakan Pak Nugroho. Kita sudah mengalami dan pernah mengalami krisis yang lebih hebat dari sekarang, Pak. Ya. Itu ketika kita merdeka. Di tengah Perang Dunia Kedua, kita di tengah penderitaan rakyat pakai karung, ya, makan bekecot, itu kita ngalami, lalu kita bisa merdeka. Harus tahu rahasianya apa. Kepercayaan rakyat yang bisa membangun persatuan. Nah, ini yang harus dibangun. Krisis sekarang jauh lebih kecil daripada waktu kita berjuang untuk kemerdekaan. Nah, untuk membangun kepercayaan itulah Presiden Jokowi harus bertindak tegas. Jangan sampai ada korupsi. Ini korupsi harus ditindak tegas. 2. Mafia-mafia hukum kayak Joko Chandra dan sebagainya, mafia tanah, rakyat tanahnya dirampas oleh pengusaha-pengusaha besar yang gelap hitam itu. Harus diberantas. Keadilan dan penegakan hukum harus jelas. Nah, setelah itu, yang ini akan jadi masalah kecil, masalah ringan. Jangan takut pada krisis. Jaga persatuan dengan membangun kepercayaan. Sebab kita rakyat yang kuat. Saya tadi dikatakan, kekayaan kita kuat, tetapi satu, kita kehilangan kepercayaan pada saat-saat seperti ini. Munculnya kasus Joko Chandra, munculnya perampasan tanah, ini adalah menghilangkan kepercayaan. Nah, jangan sampai kita kehilangan kepercayaan. Konghucu ketika ditanya oleh raja, kalau kita mau membangun negara yang makmur bagaimana? Konghucu secara normal berkata, negara kuat itu bisa kalau ekonomi kuat, tentara kuat, dan kepercayaan rakyat. Rajanya bingung. Ya kalau tidak ada apa? Cuma satu,
kepercayaan rakyat. Jaga kepercayaan rakyat. Terima kasih. Merdeka. Terima kasih Pak Nugroho dari Jakarta. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali usai jeda yang satu ini. Kembali bersama kami di editorial Media Indonesia. Mas Eko, catatan yang kemudian disampaikan tadi oleh pemirsa kita melalui sambungan telepon tadi menyatakan pentingnya persatuan Indonesia ya, bahwa pemerintah sendiri juga tidak mungkin sendirian begitu untuk mengatasi krisis ini. Masyarakat juga turut membantu begitu, berkontribusi untuk bisa sama-sama melewati krisis ini. Tapi masalahnya begini Mas, kalau misalnya Presiden Joko Widodo menekankan beberapa kali bahwa kita sedang dalam kondisi luar biasa, maka kita juga, Presiden juga mengharapkan begitu ya pastinya bahwa ada perubahan perilaku, mengubah kebiasaan begitu. Tidak kemudian dalam keadaan yang biasa-biasa saja. Nah, ini kan masyarakat Indonesia kita kalau kita cermati bahwa protokol kesehatannya dengan peningkatan COVID-19 yang semakin meningkat, tidak semakin disiplin kelihatannya Mas ya, tapi justru malah semakin longgar begitu. Malah semakin terlihat begitu banyak orang di tempat-tempat umum tidak menggunakan masker. Padahal penambahan jumlahnya itu mungkin sudah jumlahnya bisa sampai 600-an, 500-an untuk di DKI Jakarta sendiri saja. Bagaimana kemudian Mas? Ya harus dibiasakan sebetulnya new normal itu. Jadi kehidupan baru kita ini memakai masker, sering cuci tangan, jaga jarak itu harus terus dilakukan sampai nanti vaksinnya ketemu ada. Nanti kalau vaksinnya ada mungkin kita akan kembali ke normal yang sebelumnya. Tapi kalau sekarang memang harus dipatuhi karena COVID-19 ini nggak main-main. Kalau di Indonesia kan sudah tembus sekitar 100.000 lebih ya. Bahkan di dunia udah jutaan, 20 juta lebih. Nah ini kan harus menjadi perhatian menurut saya masyarakat, jangan membuat masalah lah ya. Jadi ikuti aja protokol kesehatan yang sudah ditentukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, Kementerian Kesehatan dan lain-lain. Memang agak mengganggu saya kalau ke kantor misalnya dari pagi sampai sore memakai masker terus begini, kadang-kadang kuping juga agak nggak enak gitu ya. Nggak nyaman. Bernafas juga nggak terlalu lapang gitu ya. Tapi itu memang harus kita lakukan. Kita harus bisa menjaga diri juga, kesehatan kita sendiri, agar kalau kita sehat kan tidak akan menulari ya. Minimal keluarga kita lah ya. Jadi kalau kita nggak sehat, kalau kita ketularan kan tentu keluarga kita juga akan terancam. Jadi hal-hal yang semacam itu yang harus menjadi perhatian, menjadi warga itu harus lebih care lah kepada kesehatan diri sendirilah. Kita kan memang inginnya melakukan lompatan besar begitu ya, ekonomi juga semakin membaik sampai tahun depan, tapi kan juga vaksin baru bisa tersedia mungkin pertengahan tahun depan Mas. Nah dikhawatirkan nanti jadi begini ketika semua orang sudah mulai longgar, lalu kemudian jangan-jangan kita bisa kembali lagi ke masa PSBB Mas. Dimana kemudian perkantoran ditutup kembali, pusat berbelanja ditutup kembali, lalu kalau kondisi seperti itu kembali lagi, maka lompatan besar yang diinginkan oleh Presiden Joko Widodo mungkin tidak akan tercapai. Mas Eko. Ya memang PSBB ini salah satu cara ya untuk menekan angka COVID-19 di berbagai daerah, termasuk di DKI. Tapi ada PSBB maupun tidak ada, kadang-kadang masyarakat juga nggak ada bedanya gitu kan. Kita lihat juga, kalau kita lihat di jalanan, ada yang juga nggak pakai masker. Ada yang berkerumun juga. Di pusat-pusat keramaian juga ada yang masih buka, meskipun protokol kesehatan juga kita lihat diperhatikan. Nah, hal-hal yang semacam ini kan pasti akan menjadi perhatian, harusnya menjadi perhatian bagi semua pihak, termasuk pemerintah dan warganya. Jadi begini ya Igan, saya sekali lagi mengatakan bahwa sebelum adanya virus ini kita harus hati-hati ya. Angkanya semakin naik, bukan di Indonesia ya, tetapi juga di dunia. Perekonomian kita maupun perekonomian dunia itu sangat tergantung kepada vaksin ini. Ketika vaksin ini ditemukan, otomatis aktivitas juga akan kembali normal. Perekonomian juga akan kembali normal. Indonesia yang akan melakukan lompatan besar tentu akan lebih mudah ketika vaksin ini ditemukan. Kita berharap vaksin yang sudah mulai diuji klinis ya di Bio Farma di Bandung itu kan dari Tiongkok. Kemudian juga ada lagi yang kemarin hari ini kita tayangkan di Indonesia juga dari negara lain. Jadi saya kira siapa yang cepat itu yang akan dan bisa menjadi vaksin yang mujarab untuk COVID ini, tentu kita akan pakai kan. Mudah-mudahan seperti Pak Jokowi janjikan
di awal tahun depan, ya sudah mulai diproduksi sehingga pertengahan tahun depan sudah mulai bisa dipakai, disuntikan kepada mereka warga Indonesia yang untuk kekebalan imun, ya kan. Jadi, kalau itu sudah terjadi, saya kira perekonomian Indonesia akan mulai menggeliat, ya kan. Cuma takutnya ketika diketahui bahwa vaksin segera diproduksi, orang-orang malah semakin terlena begitu kan. Mas Eko, ini kan jadi persoalan. Mas Eko, tapi kalau kita bandingkan dengan perlambatan ekonomi yang terjadi di Indonesia, sebetulnya kita mungkin agak lebih beruntung begitu ya dibandingkan dengan negara-negara yang lain. Kalau negara-negara lain mungkin Singapura minus 41%, Malaysia juga minus 17%. Jadi sebetulnya dari angka itu ya kita punya keuntungan sedikit ya. Mas Eko ya, jadi saya mau kembali ke belakang dulu ya. Dulu sempat ada perdebatan mengenai lockdown atau tidak. Jadi beberapa negara yang sekarang sangat kontraksi tajam, ya minusnya sampai 10 sampai 17 itu karena mereka melakukan lockdown. Jadi perekonomian mereka tidak tumbuh, kan. Ya, Singapura, Malaysia, kemudian Filipina, Korea Selatan dan lain negara-negara Eropa dan Amerika, mereka melakukan lockdown yang sangat ketat. Berbeda dengan Indonesia tidak melakukan hal itu. Coba bayangkan kalau kemudian waktu itu Pak Jokowi melakukan lockdown yang full gitu ya. Di mana dorongan waktu itu kuat sekali untuk kuat lockdown. Sekali. Jadi kalau itu yang terjadi, saya kira kita akan kontraksinya sangat tajam, bisa 10, bisa mungkin lebih. Melakukan reboundnya di kuartal ketiga dan 4 akan semakin susah. Jadi menurut saya apa yang sudah dilakukan Pak Jokowi sudah benar, tidak melakukan lockdown secara full, melakukan PSBB. Nah sekarang tinggal bagaimana kita juga ikut membantu lah ya, pemerintah daerah, pemerintah pusat untuk agar perekonomian kita lebih bagus ke depannya. Baik, kita nanti lompatan besar itu Mas. Terima kasih telah bersama kami di editorial Media Indonesia. Selamat pagi, Mas Eko. Pemirsa, kita sepakat dengan ajakan Presiden untuk membajak momentum krisis demi melakukan lompatan-lompatan besar. Mau tidak mau, suka tidak suka, semua pihak mesti memahami bahwa pada saat ini Indonesia sedang dalam kondisi luar biasa, sehingga harus bersedia mengubah kebiasaan hidup. Terima kasih Anda telah menyaksikan editorial Media Indonesia. Selamat pagi. Metro TV, knowledge to elevate.